Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Putri Azahra dengan NIM C2039. Di sini saya akan mereview sedikit tentang materi basic dari praktikum Sistem Informasi Sumber Daya Perairan MSP 1335. Sebelum kita ke PJ Basic, kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai algoritma, yakni yang didefinisikan sebagai urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Lalu logis ini merupakan kata kunci utama dari algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan dapat menilai salah atau benar. Konsep dari algoritma merupakan dasar dalam menyesuaikan suatu masalah secara terstruktur, efektif, dan efisien yang dapat diselesaikan oleh komputer. Ada pula langkah-langkah dari algoritma, yakni menganalisa dan memahami suatu permasalahan, merancang algoritma, lalu membuat program komputer, selanjutnya menjalankan program secara rutin, dan juga melakukan dokumentasi. Adapun kriteria yang harus dipenuhi dalam algoritma. Yang pertama, setiap langkahnya harus bersifat pasti atau tertentu, definite. Lalu yang kedua, terdapat setidaknya satu keluaran atau output. Dan yang ketiga, terstruktur dan sistematis. Dan yang keempat, memiliki kriteria untuk menghentikan proses. Ada pula notasi-notasi algoritma, banyak bentuknya. Contohnya adalah bentuk seperti ini, yang berarti terminator simbol D itu menunjukkan sebuah proses itu start atau stop. Lalu ada bentuk bulat lingkaran, itu merupakan konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar dan masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Lalu ada yang berbentuk segi 5 yang seperti ini, itu simbol preparation untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Lalu ada pun simbol tanda panah naik turun dan kanan kiri, itu merupakan flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Lalu ada seperti simbol ketupat, yaitu simbol decision, simbol pemisahan proses berdasarkan kondisi yang ada. Kita beralih ke pembicaraan utama, yaitu tentang basic. Basic ini diartikan sebagai singkatan dari Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code yang dikembangkan oleh John G. Kemeny dan Thomas Eckert pada tahun 1960. Basic merupakan salah satu bahasa tingkat tinggi atau high level language yang orientasinya ke pemecahan masalah atau problem oriented language. Tujuan dari PC Basic ini adalah menyediakan akses pemrograman bagi programmer yang bukan kalangan teknologi, lalu mengatasi masalah kerumitan yang melekat pada bahasa pemrograman terdahulu. Ada jenis modus operasi, ada dua pada PC Basic. Yang pertama direct mode, yang berarti langsung diproses per pemerintah tanpa harus pakai rumus terlebih dahulu dan hasil langsung ditampilkan. Yang kedua adalah indirect mode, itu pemrograman dibuat terlebih dahulu baru kemudian diproses, urutan proses berdasarkan nomor baris. Ada pula statement dari PC Basic, ada let, rem, print, input, go to, read data, if then. Yang pertama let ini merupakan let ini berfungsi untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam suatu variabel. Lalu ada rem, memberikan komentar pada program. Lalu ada print, menampilkan hasil pengolahan pada layar. Lalu ada input, memasukkan nilai dari variabel. Lalu ada go to, yakni untuk mengubah urutan eksekusi program dari ke baris tertentu. Lalu read data, yakni membaca deretan nilai yang berbeda jenisnya. Selanjutnya ada if then, yakni instruksi bersyarat. Lalu ada pun konstanta dalam PC Basic. Yang pertama numerik,
Nilai numerik ini merupakan nilai numerik yang sudah pasti di dalam program, ditulis dengan angka tidak di antara tanda petik 2. Lalu adapun non-numerik, nilai yang disajikan dalam tanda petik 2 berupa huruf. Adapun konstanta lain, yang pertama integer konstan atau konstanta integer, yakni berupa nilai numerik bulat yang berkisar dari minus 32768 sampai dengan 32767. Lalu ada single precision fixed point constant, yang berarti bilangan real positif maupun negatif yang mengandung nilai pecahan besarnya 7 digit atau kurang. Lalu selanjutnya ada double precision fixed point constant, konstanta bilangan real positif maupun negatif yang mengandung nilai pecahan besarnya 8 digit atau lebih. Lalu ada floating point constant, konstanta numerik pecahan yang ditulis menggunakan bentuk eksponensial. Lalu ada pun perintah dasar dari PC Basic. Yang pertama list, yang berfungsi untuk menampilkan isi program di layar, ada run untuk menjalankan program, ada load untuk memanggil program, ada save untuk menyimpan program, ada CLS untuk membersihkan layar, lalu ada sistem, itu artinya keluar dari basic. Selanjutnya ada variabel ini ada syarat penulisannya, yakni karakter pertama dimulai dengan huruf, panjang maksimum adalah 40 karakter, tidak mengandung spasi atau karakter kecuali variabel string, dan nama variabel tidak boleh sama dengan reserved word atau statement. Adapun jenis-jenis variabel dari PC Basic, yang pertama string, simbolnya itu $, itu disebut sebagai variabel alfanumerik dengan memori yang dibutuhkan 3 byte. Lalu ada integer dengan simbol persen, variabel yang dapat menampung bilangan bulat dari yang sudah disampaikan sebelumnya, berukuran 2 byte. Lalu ada long integer dengan simbol dan, variabel yang mampu menyimpan bilangan bulat dengan jangkauan yang lebih luas dibanding variabel integer. Lalu ada single precision, merupakan dasar dari variabel dalam bahasa Basic, memiliki ketepatan hingga 7 digit. Lalu ada double precision dengan tanda pagar, variabel dengan ketepatan 15 digit dengan ukuran 8 byte. Oke. Lalu ada pun keuntungan dari PC Basic. PC Basic mungkin mengacu pada pemahaman dasar untuk pengetahuan dasar tentang komputer, atau mungkin juga merujuk pada perangkat keras komputer yang sederhana. Di sini keuntungan yang dimiliki oleh PC Basic, yang pertama, kemampuan penggunaan yang lebih efektif. Pemahaman dasar tentang komputer memungkinkan pengguna untuk menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dengan lebih efektif. Ini mencakup keterampilan dasar seperti mengoperasikan sistem operasi, mengelola file dan folder, serta menjalankan aplikasi. Yang kedua, troubleshooting yang lebih baik, yakni dengan pemahaman dasar, pengguna dapat lebih mudah mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang mungkin muncul pada perangkat keras atau perangkat lunak. Pemahaman tentang konsep dasar komputer membantu dalam menentukan apakah masalah tersebut bersifat perangkat keras, perangkat lunak, atau konfigurasi. Lalu selanjutnya, keamanan yang ditingkatkan. Pengguna yang memahami dasar-dasar keamanan komputer dapat melindungi diri mereka sendiri dari ancaman cyber. Mereka dapat mengimplementasikan praktik keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pembaruan perangkat lunak teratur, dan menghindari tindakan online yang berpotensi membahayakan. Lalu selanjutnya ada adaptasi terhadap teknologi baru. Pemahaman dasar memungkinkan seseorang untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi. Seiring waktu, teknologi komputer terus berkembang dan memiliki dasar yang kuat memudahkan seseorang untuk memahami dan menggunakan teknologi baru. Selanjutnya, kemampuan untuk belajar lebih lanjut. Pemahaman dasar adalah fondasi untuk belajar lebih lanjut. Jika seorang sudah belajar tentang komputer, mereka dapat lebih mudah memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dan maju seiring berjalannya waktu. Lalu selanjutnya ada efisiensi kerja. Pemahaman dasar tentang komputer membantu meningkatkan efisiensi kerja. Pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari dengan lebih cepat dan efektif menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dari komputer. Dengan memiliki pengetahuan dasar tentang komputer, seorang dapat
merasakan manfaat ini dalam berbagai aspek kehidupan pribadi dan profesionalitas mereka. Sekian yang saya dapat sampaikan mengenai PC Basic. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.